Oke, sahabat semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu. Ya, saat ini seperti yang kita lihat, ya, ini adalah cara terbaru untuk menanam padi langsung, ya, menanam bibit padi langsung dengan cara tabur. Namun di sini kita menggunakan mesin blower, ya, mesin blower yang biasa digunakan untuk pemupukan padi. Ya, ini adalah cara praktis dan teknik baru untuk melakukan tanam padi langsung. Ya. Di lahan persawahan kurang lebih 1 hektar ini menggunakan metode tanam sistem blower. Dalam penggunaan sistem blower ini dapat mengirit bibit hampir 2% dari sistem tanam menggunakan pipa. Kemudian perbandingan dari sistem tanam semai bibit, semai benih, itu perbandingan kurang lebih 40%. Ya, yang tadinya kalau kita menggunakan sistem tanam dari semaian bibit dengan lahan kurang lebih 1 hektar ini, dia menggunakan benih padi kurang lebih 80 kilo. 80 kilo. Jadi ya, kurang lebih 50% perbandingan dari sistem blower ini. Kemudian kalau menggunakan sistem pipa roda torol di lahan 1 hektar ini, dia bisa menggunakan bibit kurang lebih 60 kilo. Sedangkan menggunakan sistem blower ini di lahan kurang lebih 1 hektar ini hanya menggunakan bibit kurang lebih 40 kilo. Jadi sangat jelas penggunaan bibit sangat irit, dan sistem taburnya juga bagus, ya. Sistem taburnya bagus, tidak terlalu tebal dan tidak terlalu jarang. Dalam proses taburan ini sendiri menggunakan waktu kurang lebih 1 jam, ya, hanya dalam 1 jam per hektar. Ya, jika menggunakan sistem blower ini sendiri, alat yang digunakan itu adalah alat penyemprot pupuk yang diaplikasikan juga dalam sistem tanam padi atau tanam benih langsung. Yeah. Jadi ini adalah lahan persawahan yang kurang lebih 1 hektar luasnya.
yang akan ditaburi atau di blower dengan bibit padi secara langsung. Ya. Sekarang kita akan melihat proses memasukkan bibit ke dalam alat blowernya. Ya, jadi seperti inilah proses memasukkan benih ke dalam tangki blower. Dan pira kilo nalat di tangkin na? Ha? Simisa kilo. Solar nakapakai lah. Hah? Bensin. Apa tuh? Pertalite. Nama itu? Oh, anu le, campur. Oli samping. Nah, jadi mesin blower ini menggunakan bensin kemudian dicampur dengan oli samping. Kapasitas tangki bensinnya adalah 1 liter. Bunyinya mulus. Ya, jadi di sini juga ada panci batu le. Kemudian batu dikarungi. Ini gunanya untuk membuat bedengan. Ya, membuat bedengan di mana jalan bedengan nanti itu akan dilalui pada saat melakukan penyemprotan atau pemupukan padi saat pasca tumbuh. Ya, jadi proses ini bisa dilakukan dengan 2 orang, satu menggunakan blower dan satu orang lagi melakukan atau membuat bedengan. Jadi seperti ini proses pembuatan bedengannya. Ya, jadi panci yang diisi dengan tumpukan tanah dan batu sebagai pemberatnya, kemudian ditarik seperti ini. Ya. Dan kalau dirasa belum terlalu berat untuk membuat jalan bedengannya, bisa ditambahkan beban tanah di atas lagi. Ya. Jadi prosesnya seperti ini, guys. Ya. Jadi tinggal ditarik, kemudian di sini terdapat patokan pipa yang disengaja untuk dipasang. Ini gunanya untuk mengambil patokan dari sana supaya bedengannya itu tidak melenceng dari ukuran yang sudah ditentukan. Jadi sangat simpel sekali ya sahabat semua. Ya, teknik ini di wilayah saya sendiri masih beberapa orang saja yang menggunakan. Pada umumnya selain tanam bibit benih, itu
itu menggunakan pipa roll yang dipasangkan dengan ban kedua sisi. Ya, tapi seiring berjalannya waktu dan teknologi, ya, akhirnya ide kreatif inovasi para petani memanfaatkan alat seperti blower untuk melakukan penyemaian atau tanam benih langsung untuk padi. Jadi blower ini bisa juga digunakan di ladang atau perkebunan untuk memupuk seperti jagung, kedelai, ya, dan lain-lain. Yang jelasnya fungsi blower ini sendiri itu adalah untuk pemupukan sebenarnya, ya. Namun karena masa tanam yang sangat menyempit waktunya dan tidak memungkinkan untuk mengambil tenaga melakukan proses tanam di sawah, akhirnya alternatif untuk mempercepat proses tanam, jadi digunakanlah blower ini. Blower pupuk. Jadi kapasitas tangki yang dimuat dari blower ini sendiri itu kurang lebihnya 5 kilo ya, bibit yang bisa dimuat. Jadi ini hanya beberapa menit saja sudah sampai di sini ya. Jadi sangat cepat. Ya, jadi terlihat semburan bibit itu tidak terlalu padat dan tidak terlalu terbuang-buang sia-sia. Jadi sangat merata dan sangat terukur. Ya. Jadi corong blower itu sendiri seperti bazooka, modelnya seperti bazooka ya. Itu corongnya terbuat dari plastik supaya penggunaannya lebih ringan. Mesin blower ini sendiri terdengar sangat halus ya, meskipun berasap sangat tebal, namun sepertinya memang sudah seperti itu. Oke guys, kita tinggalkan lagi. Coba kita lihat orang yang satu melakukan pembodengan. Jadi sekilas kita lihat orang ini sangat konyol sekali ya. Sangat konyol, kenapa? Terlihat sangat konyol. Karena apa coba yang dia lakukan? Menarik-narik panci yang ada di belakang, kemudian jalan di tengah sawah ya, karena memang itulah sistem kerjanya ya. Jadi lebarnya itu harus akurat ya, sama atau sama dengan yang sebelumnya. Jadi sebelum memulai itu memang sudah harus diukur, memang menggunakan langkah kaki, kurang lebih langkah kaki itu 4 langkah
Nah, setelah dirasa sudah pas, kemudian dimulai ya. Jadi tatapannya itu harus berpatokan dengan patok pipa yang ada di sini ya. Ini adalah pipa yang sudah dipasang kan sebagai patok. Jadi pandangan itu harus mengarah ke patok pipa ini ya. Pandangan melenceng bisa saja jalannya itu tidak lurus ya. Jadi ini harus pas ya. Jadi seperti itu pembuatan bedeng. Kemudian disusul lagi di sebelah sana, diukur sesuai jarak. Jadi jaraknya itu kurang lebih 4 langkah atau 5 langkah. Jadi sistem pembuatan bedengan ini dengan menggunakan panci juga bisa digunakan untuk membuat parit seperti ini, aliran air yang tergenang di tengah-tengah sawah. Jadi tinggal ditarik saja, nanti dia akan membentuk parit atau aliran air seperti ini. Nah, ini bisa dialiri oleh air sampai ke titik pembuangan. Ada ni pira kilo te belawar ke kosong ni? Te belawar mesin. Ha? Wala ada sa star sih lah. Yan sa tanggal talu ri tangki tiga. Talu tangki. Jadi na talu mo na taat. Ayo, berarti anan tangki na kandet eh.
Jadi berat tangki ini apabila dia kosong itu sekitar 5 kilo mesinnya ya, kurang lebih 5 kilo berat dari mesin blower ini. Nah, kemudian harga jasa atau sewa dari proses tabur bibit padi ini sendiri itu per hektar kurang lebih 200 sampai 250 per hektarnya. Jadi sangat irit sekali dibanding jika kita tanam bibit semai. Itu biayanya per hektar itu kurang lebih 1,5 juta. Kalau menggunakan pipa itu biayanya 300 sampai 350. Jadi proses inilah yang paling murah dan efektif digunakan. Tidak membutuhkan banyak biaya, juga tidak membutuhkan banyak waktu. Sangat simpel. Sejam bisa kelar 1 hektar. Bayangkan teknologi kemajuan petani memanfaatkan apa yang bisa digunakan untuk bertani. Ide kreatif ya. Oke guys, sahabat semua, jadi pengenalan sistem tanam padi modern dan efektif seperti ini saya rasa sampai di sini. Semoga teman-teman semua bisa paham dan bisa mengaplikasikannya di masing-masing media, baik itu di persawahan atau perkebunan. Oke, jadi sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.